Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Molina dari kelas PTIKD NIM 2102095000035. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan fungsi rekursi. Adapun definisi dari fungsi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia memanggil dirinya sendiri secara tak terbatas ataupun akan berhenti ketika memenuhi sebuah kondisi tertentu. Ilustrasinya misalnya kita memiliki dua buah cermin, kemudian kedua cermin itu diletakkan saling berhadapan, lalu kita berdiri di antara kedua cermin tersebut dengan menghadap ke salah satu cermin, maka kita akan melihat pantulan diri kita secara tak terbatas. Kemudian bentuk umum dari fungsi rekursi yaitu ada penggunaan kata return untuk mengembalikan sebuah nilai. Kemudian ada tipe data, nama fungsi, daftar parameter, dan di dalam statementnya itu diisi dengan nama fungsi. Pada dasarnya, fungsi rekursi itu sama dengan fungsi biasa. Sama saja apakah dia merupakan fungsi yang mengembalikan nilai atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Yang membedakannya adalah fungsi rekursi ini akan memanggil dirinya sendiri sehingga terjadi perulangan. Kemudian aturan dalam fungsi rekursi. Ada beberapa aturan dalam fungsi rekursif yang harus kita perhatikan dalam penggunaan fungsi rekursi, yaitu yang pertama memiliki base case. Base case di sini adalah kasus yang memberhentikan atau menyetop program fungsi rekursi yang dijalankan. Kemudian yang kedua itu membuat progres menuju ke base case. Maksudnya adalah fungsi rekursi yang kita buat haruslah mengarah ke base case-nya atau kasus pemberhentiannya, sehingga tidak terjadi rekursi yang tak terbatas. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa rekursi yang kita buat itu bekerja dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, hindari menghitung sebuah penyelesaian dua kali. Biasanya digunakan pada penggabungan fungsi rekursi. Kita menghindari duplikasi fungsi rekursi pada proses yang sama. Kemudian contoh program dari fungsi rekursi. Nah, salah satu contoh dari penerapan fungsi rekursi ini biasanya digunakan pada deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci itu adalah sederet angka atau serangkaian deret angka yang susunannya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contohnya misalnya contoh deret Fibonacci. Contohnya misalnya 0, kemudian 1. Nah, angka 0 dan 1 ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini ditempatkan pada suku ketiga, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian 3 ditambah 5, 8, 5 ditambah 8, 13, 13 ditambah 8, 21, dan begitu seterusnya, sehingga kita bisa menuliskan rumus dari deret Fibonacci itu adalah Fibo n sama dengan Fibo dalam kurung n kurang 1 ditambah Fibo dalam kurung n kurang 2. Jadi deret suku ke n itu merupakan penjumlahan dari dua angka atau dua suku sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program dari deret Fibonacci. Nah, kita akan membuat program dari deret Fibonacci yang menggunakan fungsi rekursi. Pertama, kita menuliskan header ataupun judul dari file iostream. Maksudnya adalah file atau data yang kita gunakan ini tersimpan dalam library iostream. Kemudian
using namespace std. Setelah itu int Fibonacci intn. Maksudnya ini pada baris keempat kita membuat fungsi yang bernama Fibonacci yang bertipe data integer dan menerima masukan sebuah integer yang kita beri nama variabel n. Selanjutnya if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return n. Maksud dari baris kelima dan keenam ini adalah kita akan mengecek, program akan mengecek kondisi jika nilai variabel n itu adalah 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n. Selanjutnya yaitu else return n kurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2. Selanjutnya kita akan membuat program utamanya, itu int main kemudian int n, i, n, i, j sama dengan 0. Di sini kita mendeklarasikan variabel n, i, dan j, di mana variabel n ini digunakan untuk batas jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Variabel i digunakan untuk perulangan, dan variabel j digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci secara berurutan. Selanjutnya kita cout masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci kita chainkan terhadap variabel n, karena variabel n ini kita gunakan untuk sebagai pendeklarasian batas jumlah dari bilangan Fibonacci. Kemudian kita cout-kan lagi
mengambil bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci. Kemudian for, kita pakai perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kurang dari atau sama dengan N, kemudian kita variabel I ini kita inkrementkan. Kemudian Cout Fibonacci ke Fibonacci ke, dia akan memanggil variabel I agar ditampilkan. Kemudian Fibonacci kemudian sini Fibonacci J, kemudian kita end line J plus plus, dan di sini return 0. Jadi baris ke 17 ini kita menginputkan nilai ke dalam variabel n, baris ke 17 dan 18. Kemudian baris ke 20 kita program akan melakukan perulangan sebanyak nilai n dan menginputkan nilai j ke dalam fungsi Fibonacci serta menampilkan hasil operasi Fibonacci. Selanjutnya kita akan merunning program ini. Misalnya kita masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci-nya 10, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, itulah contoh dari program yang menggunakan fungsi rekursi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari fungsi rekursi, yaitu yang pertama, kelebihannya solusinya sangatlah efisien, kemudian dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Sedangkan kekurangannya adalah sulit dipahami, kemudian memerlukan stack yang besar atau stack overrun. Nah, itulah presentasi saya mengenai fungsi rekursi. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena saya mencoba menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya mengenai fungsi rekursi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.